terima kasih telah bergabung di dalam Regent School Mental Health Day Webinar for Parents. Tidak kerasa ya Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah memasuki bulan Oktober, di mana di bulan Oktober sendiri kita memperingati World Mental Health Day. Adapun tema daripada World Mental Health Day tahun ini adalah Mental Health in Unequal World. Kenapa unequal? Karena kita tahu sendiri ya Bapak dan Ibu, saat ini kita semua menghadapi badai yang sama, yaitu COVID-19. Meskipun pada faktanya kita semua mempunyai perahu kita masing-masing, dalam artian kita mempunyai porsi permasalahan kita masing-masing. Dan oleh karena itulah, maka Regent School Bali memilih Grow with Grit sebagai tema daripada Mental Health Day for Parents. Ya, berikut adalah timeline webinar kita untuk hari ini, Bapak dan Ibu. Jadi kita mulai jam 9 ini ya, dan ini akan selesai di jam 10.45. Nanti akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi oleh Ibu Charlotte Priyatna. Jadi untuk webinar kali ini, Bapak dan Ibu, kita akan menggunakan Slido. Nanti linknya akan saya berikan di chat box, di mana Bapak dan Ibu dapat mengklik link tersebut. Tapi sebelum saya memberikan link tersebut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu penggunaan Slido ini. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu sudah mendapatkan link dan Bapak Ibu klik ke dalam link tersebut, maka Bapak dan Ibu akan langsung masuk ke dalam halaman seperti ini. Ini adalah halaman Q&A dari Slido. Jadi di sini seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini ada kolom untuk type our question. Nah di sini Bapak dan Ibu bisa menulis pernyataan yang ingin ditanyakan. Lalu di bagian bawah sendiri itu ada your name. Tapi ini bentuknya optional ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih untuk tidak menuliskan nama, tidak apa-apa. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu sudah menuliskan pertanyaan, maka akan muncul seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini contohnya ya. Nah, ini saya menulis pertanyaan dan tidak menuliskan nama. Maka yang timbul di sini atau yang terlihat di sini adalah anonymous. Dan di sini adalah langsung pertanyaan saya. Nah, jika Bapak dan Ibu lihat di sini ini ada fitur likes seperti Facebook ya, di Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat bahwa pertanyaan yang ada, Bapak dan Ibu melihat bahwa pertanyaan ini menarik nih, Bapak dan Ibu juga ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, atau mungkin Bapak dan Ibu juga merasa bahwa, wah ini pertanyaannya sama nih seperti yang ingin saya tanyakan, maka Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol ini, ya. Lalu kalau misalkan ternyata Bapak dan Ibu tidak sengaja terpencet, misalkan tertekan tombol ask, tapi Bapak dan Ibu ternyata tidak ingin menanyakan hal tersebut, atau mungkin ada yang mau diedit, di bawah tombol likes ini ada 3 dot ini ya Bapak Ibu juga bisa mengklik 3 tombol ini, di mana kalau Bapak dan Ibu mau mengedit pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa pilih edit. Untuk menghapus, Bapak dan Ibu bisa memilih withdraw. Nah, selama webinar berlangsung, Bapak dan Ibu, host akan mematikan mikrofon peserta. Jadi mikrofon Bapak dan Ibu akan dimatikan oleh host dan hanya host yang bisa menyalakannya. Jika Bapak dan Ibu ingin menanyakan sesuatu tapi ternyata terkendala, Bapak dan Ibu tidak bisa masuk ke dalam Slido, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur raise hand. Raise hand sendiri Bapak dan Ibu bisa temui ketika Bapak dan Ibu masuk ke halaman Zoom meeting. Di sini ada tombol seperti emoticon dan plus itu Bapak dan Ibu bisa klik, lalu nanti di sini akan keluar ya raising hand dan fitur-fitur emoticon lainnya. Kami harapkan Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan hanya pada aplikasi Slido untuk menghindari pertanyaan tidak terbaca karena tertutup oleh chat lainnya. Chat host jika Bapak dan Ibu mengalami kendala selama webinar berlangsung. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, Bapak dan Ibu, saya ingin menceritakan atau menjelaskan profil singkat untuk pembicara kita kali ini. Jadi untuk webinar Mental Health Day for Parents tahun ini, Regent School Bali mengundang Ibu Charlotte Priyatna sebagai speakernya.
Dan Ibu Charlotte Priyatna sendiri merupakan pendiri dan Ketua Yayasan Sekolah Atalia Gading Serpong Tangerang. Beliau sudah berkecimpung hampir selama 30 tahun lamanya di dunia pendidikan, dan selama 20 tahun terakhir ini beliau secara khusus terlibat di dalam kelas parenting, seminar keluarga, dan ceramah pendidikan baik di sekolah maupun di gereja. Jikalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang parenting, Ibu Charlotte Priyatna juga menulis buku parenting dengan judul Learning to Stop. Adapun latar belakang pendidikan beliau adalah beliau merupakan sarjana pendidikan di IKIP Jakarta jurusan Psikologi Pendidikan, dan beliau meneruskan pendidikan beliau untuk master pendidikan itu di Universitas Negeri Jakarta program pendidikan usia dini, dan juga Magister Ministry di Seminari Alkitab Asia Tenggara 2013. Ya, sebelum kita masuk Bapak dan Ibu ke dalam pemaparan materi, akan ada polling. Mungkin Miss Yvonne bisa bantu untuk berikan pollingnya, Miss Yvonne. Ya, ini ada polling singkat aja Bapak dan Ibu. Tidak ada benar dan salah. Bapak dan Ibu juga bisa memilih tanpa diketahui namanya. Kita hanya ingin melihat. Jadi Ibu Charlotte ingin melihat untuk supaya membantu juga di dalam memberikan materi untuk Grow with Grade. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, jadi ini ada 3 pertanyaan ya, cuman yes dan no aja. Jadi, apakah selama ini Bapak atau Ibu sering membantu, mengingatkan, atau melayani anak-anak Bapak atau Ibu? Bisa dijawab iya atau tidak. Untuk yang kedua, apakah Bapak atau Ibu selama ini apakah anak Bapak dan Ibu selama ini mudah menyerah dalam melakukan sesuatu yang sulit, atau cenderung tidak mau melakukan sesuatu hal yang baru? Atau mungkin di sini juga pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak Ibu sebagai orang tua seringkali merasa mudah kasihan jika anak mengalami hambatan sehingga pada akhirnya Bapak atau Ibu seringkali membantu anak Bapak dan Ibu? Iya, untuk pertanyaan nomor 1, apakah selama ini Bapak atau Ibu sering membantu atau mengingatkan atau melayani? Ternyata 88% jawabannya adalah iya, dan 12% jawabannya tidak. Untuk pertanyaan kedua sendiri, apakah anak Bapak dan Ibu selama ini mudah menyerah ketika melakukan sesuatu yang sulit dan tidak mau mencoba hal yang baru? Sejauh ini dari hasil polling, 43% menjawab iya dan 57% menjawab tidak. Untuk pertanyaan ketiga, apakah Bapak atau Ibu sebagai orang tua mudah merasa kasihan saat anak mengalami hambatan sehingga seringkali Bapak atau Ibu berakhir dengan membantu anak Bapak dengan Ibu? 46% di sini menjawab iya, maaf, dan 54% di sini menjawab tidak. Oke, ya sejauh ini untuk pertanyaan nomor 1 masih mayoritas iya sebanyak 87% dan tidak sebanyak 13% ya. Untuk 2 dan 3 masih sama juga, tidak lebih banyak dibandingkan dengan iya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 9.15, maka sudah saatnya kita masuk ke dalam pemaparan oleh Ibu Charlotte Priyatna. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Ibu Charlotte Priyatna, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi Miss Ana, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali ya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu tanpa saya harus ke Bali ya. Saya sering membayangkan kalau saya harus pagi-pagi terbang ke sana. Nah sekarang saudara kita membahas satu topik yang sangat penting yaitu soal grade. Terima kasih untuk 100 lebih orang tua yang partisipasi di dalam polling tadi. Jadi kalau kita melihat hasilnya, 88% orang tua masih sangat terlibat ya untuk Anda bantu, mengingatkan, menolong anak, dan anak-anak Anda itu sudah SD, bukan lagi TK ya.
Lalu ya bersyukur, hampir 50-50 ya, 44%, 56% yang mengatakan yang 44% masih kasihan. Aduh gimana kalau anak ini nggak bisa. Lalu bagaimana anak ini mudah menyerah. Ya udah deh sulit. Aduh udah deh give up ya. Nah kayaknya tema pagi hari ini cocok banget ya. Mudah-mudahan kita semua belajar ya. Karena Bapak Ibu sebagai orang tua biasa, saya sering menemukan case yang sama. Kita lahir, kita besar di abad 20. Nah, kita lahir di abad 20 yang masih masa perjuangan. Saya lahir di tahun 60-an, berarti saya dibesarkan oleh orang tua yang lahir tahun 30-an. Bisa dibayangkan waktu itu masih zaman penjajahan. Jadi kita dibesarkan dengan kondisi sulit. Ayo, bantuin orang tua, ya, cari uang, cari nafkah, bangun pagi-pagi. Dan zaman dulu, kalau kita bangun kesiangan aja, apa katanya? Wah, nanti rezeki dicaplok ayam. Nah, itu kalimat-kalimat yang kalau bangun kesiangan tuh, wah kayaknya tuh hari itu bakal tidak beruntung gitu. Ya, jadi kita dibesarkan dengan lagu apa ya yang waktu saya masih kecil ya, bangun pagi lalu sikat gigi gitu ya. Nah, sekarang ini bangun pagi nggak pakai sikat gigi ya dan nggak pakai mandi gitu ya. Nah, situasi yang berbeda ini ketika berada di abad 21 itu yang membuat ada lompatan. Kita menganggap gini, kalau dulu susah, kenapa sekarang anak harus susah? Kasihan, ya sudahlah, nggak apa-apa, ya. Nah, ketika tahun ini ya bertepatan juga dengan Mental Health Day, ya, besok ya di apa namanya kita memperingatinya, kayaknya kita harus memperhatikan soal ini deh, soal mental health yang berkaitan dengan grit. Ya, nanti saya akan berikan klip ya supaya Anda bisa lebih memahami ya tentang grit ini ya. Nah, ada definisi ya secara noun ya, courage and resolve atau strength of character ya. Dan secara verbnya refusing to give up, pushing to the limit, wiping the sweat off the face in order to make a better tomorrow. Tapi saya suka dengan definisi ini, ya. Ini dari satu bukunya si Angela Duckworth. Dia mengatakan perseverance and patience for long-term goals. Jadi ada daya tahan di sini, tapi juga ada patience. Jadi itu digabungkan. Dua kata ini ada di dalam grit ini, ya. Saudara, di Jepang tuh ada satu kata namanya gambaru. Ya, gambaru tuh dari dua kata ya. Ada kata keras dan ada kata mengencangkan. Jadi tahu ya, itu di Jepang bagaimana disiplin itu sangat ditekankan. Anak-anak umur 3 tahun itu sudah diajarkan kalau mereka ada gempa bumi, apa yang mereka harus lakukan? Masing-masing harus bawa satu tas. Tasnya itu berisi air minum kah, senter, selimut gitu ya. Jadi sudah dihadapkan dengan situasi sulit. Kalau ada bencana, apa yang kamu harus lakukan? Ya, jadi jelas anak-anak Jepang dibuat untuk tanggap. Dan ada kata gambate kudasai. Ayo berjuang lebih lagi. Saya akan memperlihatkan Bapak Ibu sebuah klip, ya, klip ini bagaimana di sekolah anak-anak harus lompat tinggi, ya, harus lompat.
Lihat ya, sikap anak ini ya. Ketika dia berhasil, dia mengucapkan terima kasih kepada dukungan dan support dari orang tua yang melihat. Waktu pertama kali saya melihat klip ini, saya sangat terharu. Saya berandai-andai bagaimana kekuatan komunitas itu sangat mempengaruhi daya juang, daya lenting seorang anak. Jadi ketika anak itu mau menyerah, katakan ya, sudah capek, ya dia merasa diri gagal beberapa kali, bahkan yang keempat kali dia gagal, apa yang gurunya katakan? Apa yang gurunya lakukan? Mengundang teman-temannya. Dan teman-teman ini memberikan dukungan, semangat, dan entah apa yang mereka katakan, ya mungkin kira-kira, ayo kamu bisa. Nah, kekuatan itu mendorong dia untuk dia mampu. Dan dia sedang mengatakan kepada dirinya, yes, I can. Sehingga dia berhasil melompati itu. Saya kebayang ya, kalau ini terjadi di sekolah-sekolah pada umumnya, mungkin ketika orang tua menonton, sudah 3 kali nggak bisa, 4 kali nggak bisa, mungkin orang tuanya maju ya. Udahlah Bu, nggak usah dicoba lagi, daripada anak saya kenapa-napa Bu, nanti kalau jatuh, kakinya patah, siapa yang mau tanggung jawab? Tapi di sini orang tua mempercayakan anaknya untuk si guru ini tahu limit, batas anak ini. Jadi anak ini bisa untuk terus dicoba dan dicoba lagi. Sampai dia bisa. Ini sangat mempengaruhi confidence anak. Sehingga ketika dia mengalami kegagalan di bidang yang berikutnya, entah di hal yang lain, dia tahu dia pernah gagal, yang kelima kali berhasil. Mungkin nanti 5 kali pun gagal, bagi dia nggak masalah. Dia akan mencoba sampai dia tahu yang ke-10 kali berhasil. Bukankah di dalam diri kita itu ada satu daya yang luar biasa? Yang masalahnya apakah daya ini diberdayakan, empowering. Nah, jadi kondisi anak sekarang masalahnya, daya tahan dan daya juang. Ini nggak ada. Daya tahan, apalagi daya juang. Minim sekali. Semuanya serba enak. Ya memang, tidak bisa dipungkiri. Bisa membayangkan, kita ini yang besar di abad 20, saya masih nulis skripsi pakai mesin tik ya. Jadi dulu tuh mesin tik tuh harus dipencet, ditekan gitu kan. Nah, sekarang ini pakai iPad ya. Wah, semua tinggal digeser-geser, tinggal disentuh. Lalu ada auto text. Jadi kalau pencet huruf A nanti keluar kata, gitu kan. Kalau dulu pencet huruf A yang keluar A. Tapi bagaimana fragile-nya iPad, begitu jatuh mungkin hancur. Kalau mesin tik jatuh mungkin masih bisa dibetul-betulin ya, karena mekanik gitu. Nah, saudara, ini yang membedakan. Berarti pendekatan kita juga berbeda. Jadi ketika kita bicara grit dan mental health, ini sebetulnya kita lagi memadu padankan kondisi anak sekarang ini dengan cara masuk, pintu masuk, pendekatan yang harus kita lakukan supaya tepat. Jadi sekarang ini di tengah-tengah pandemi ya, ini kondisi pandemi yang tidak mudah dan kita bersyukur untuk pandemi ini ya, karena banyak hal. Tentu di tengah-tengah hal yang buruk, saya percaya tetap ada hal-hal yang baik. Tinggal tergantung kita melihat dari sisi mana. Jadi kita perlu daya lenting. Nah, daya lenting ini ketika dia ditekan, dia akan melenting. Ya, wow, ini daya lenting ini sangat dibutuhkan. Bagaimana beradaptasi dengan lingkungan. Ya, kalau dulu guru adalah orang tua di sekolah bagi muridnya, ya. Jadi guru sebagai orang tua merangkap ya.
Sekarang orang tua adalah guru di rumah bagi anaknya. Wah, ini double. Ya mungkin triple. Anda bilang saya chef juga, saya ibu juga, saya asisten rumah tangga juga, driver juga, pergi-pergi nganter, dan sekarang guru juga. Wow. Ya, tapi sekarang kita harus pahami. Masa-masa sekarang belum tentu terulang lagi. Kita bersyukur pandemi sudah akan berakhir, mudah-mudahan ya. Bali saya lihat sudah mulai terima Wisman ya. Jadi sudah mulai terima wisatawan mancanegara. Nah, berarti kita lihat ada tanda-tanda kehidupan yang kembali. Tentu itu kita harap ya. Jadi masa-masa itu mesti dimanfaatkan. Karena belum tentu, ini enggak selamanya kan, pandemi pasti berakhir. 100 tahun yang lalu pernah ada pandemi juga. Kurang lebih 2 tahun ya berakhir. Kita akan beradaptasi dengan virus ini. Asal nggak muncul virus yang baru. Jadi yang terjadi ketika sekolah online ya, 2 menit awal masih duduk manis, 5 menit ya udah selonjoran, 7 menit udah kerudungan, 10 menit udah Zoom palitan. Ini udah bukan nge-zoom lagi ya, udah Zoom palitan ya. Tapi ada juga kondisi yang begini, saudara ya, this online crisis getting serious. Kenapa? Lihat nih, mamanya pegang sandal, ya. Si anak ini terlihat sekali dia tegang, dia dibawa ancaman. Atau yang seperti ini, anak santai, minum, siapa yang ngerjain PR, siapa yang ngerjain tugas? Mamahnya, bapaknya, ya. Mereka pikir gini, ya daripada saya repot, udah marah-marah, nyuruh-nyuruh anak, saya juga yang ngerjain. Nah, sekarang udah deh, saya aja yang kerjain. Jadi kondisi sekarang ini, saudara mau lihat, ini kita di stres atau kita sedang di stretch. Ya, kita sedang ditekan atau kita sebetulnya sedang direntang, ya. Kita ditekan atau kita direntang untuk lebih kuat, untuk kita lebih lebar, lebih luas. Saudara stretching, kalau saudara nge-gym, ya, saudara stretch otot-otot saudara untuk apa? Untuk makin kuat kan? Untuk saudara bisa menanggung beban lebih besar. Jadi life doesn't get easier, you just get stronger. Nah, ini yang kita mau melihat, kondisi pandemi ini mestinya membuat kita lebih kuat. Bukan membuat kita makin lemah. Ya, tinggal kita mau lihat ini kita lagi ditekan atau sebetulnya kita sedang ditarik ya untuk kita lebih luas lagi. Nah, tadi saya sudah katakan tiap 10 Oktober 10-10 ya, itu Mental Health Day ya. Jadi dunia merayakan kesehatan mental. Berarti kalau dirayakan oleh seluruh dunia tiap tahunnya, berarti ini penting sekali bukan? Ya. Nah, saudara, gangguan mental selama pandemi ini terjadi. Bagaimana stres, sedih, depresi, ya, cemas, bahkan bisa halusinasi dan bipolar muncul, ya. Nah, masalah kesehatan mental ini ada beberapa gangguan, ya. Paling enggak ada 4 macam. Yang pertama gangguan perilaku. Jadi kita melihat ada perilaku yang berubah. Gangguan emosional, gangguan perkembangan dalam belajar, jadi kehilangan minat belajar, nggak mau belajar, merasa lesu, ya. Kalau tadinya bisa stres, depresi, dan ada gangguan dalam relasi dengan saudara kandung ataupun orang tua. Ini yang menjadi keluhan selama pandemi ini. Nah, jadi kesehatan mental itu, saudara, WHO mengatakan kesehatan mental itu di mana seseorang mengalami sejahtera. Sejahtera itu di luar dan di dalam ya. Jadi sama pentingnya kesehatan mental dengan kesehatan fisik. Kalau nggak ditanganin, ini bisa ada gangguan kejiwaan. Jadi, sementara kan orang tua nih sangat fokus di pelajaran.
Bu, gimana ya anak saya tuh nggak fokus loh. Anak saya kok nggak ada semangat sih belajarnya, ini gimana nanti naik kelas nggak? Lalu sementara dengan cara Anda marah-marah, Bapak Ibu malah memberikan tekanan, kamu tuh gimana ini. Yang hasilnya, boro-boro itu prestasi akademik meningkat, boro-boro dia semangat belajar, yang ada anak itu menjadi tertekan. Ya, anak itu menjadi depresi. Ini kasus-kasus yang saya temuin ketika ada yang konsultasi, Bu, anak saya mau lompat dari lantai 4. Bu, anak saya udah cutting-cutting, ya. Bu, anak saya udah tulis surat, dia udah tulis chat dengan temannya, dia mau suicide. Nah, saudara, kondisi-kondisi seperti itu kita melihat ada gangguan kesehatan mental. Jadi ciri kesehatan mental yang baik, kalau anak kita dan kita mengetahui dan bisa memaksimalkan potensi dalam diri. Kita tahu dan kita mau maksimalkan. Sehingga ketika ada tekanan, kita bisa atasin. Karena tekanan mah, halangan, rintangan, itu biasa dalam hidup. Mana ada hidup tanpa tekanan, tanpa rintangan, tanpa hambatan, nggak ada. Tanpa kesulitan, nggak ada. Cuman porsinya ada yang lebih banyak, tuh kesulitannya ada yang lebih sedikit. Jadi kalau kita bisa atasi itu, pasti kita menjadi produktif. Dan bukan hanya di dalam konteks memaksimalkan potensi diri, tetapi juga memiliki relasi, hubungan dengan orang lain yang sangat baik. Itu mental health yang sehat, ya. Nah, sedangkan saat-saat ini, ya, saat kena imbas, saya rasa Bali yang dunianya adalah dunia pariwisata. Begitu pandemi ini pasti sangat terimbas di dalam sektor-sektor ekonomi, ya. Jadi memang tamu-tamu sedikit, berarti hotel, kuliner, tempat-tempat yang biasa dikunjungi dan sebagainya. Nah, ada nggak pengaruhnya terhadap kesehatan mental kita? Ada. Dan ini akan mempengaruhi juga kepada anak-anak kita. Ya. Jadi, paling enggak ada 4 hal tadi yang sudah dibahas, sadar akan potensi dirinya, lalu kita mampu menghadapi tekanan, lalu produktif, dan punya kontribusi di dalam lingkungan. Jadi penyebab gangguan mental macam-macam, bisa ada secara biologis, jadi memang ada faktor bawaan, memang ada kelemahan, jadi begitu ada tekanan gampang sekali. Ada anxiety, ada yang di bawah sadar, kemudian mudah sekali cemas, ya. Mungkin ada gangguan bipolar. Lalu secara psikologis kondisi kesehatan mental saat itu, ya. Jadi memang sangat dipengaruhi oleh suasana dan juga oleh orang-orang sekitar. Jadi tanda-tanda adanya gangguan mental kalau kita lihat anak menarik diri, sering sedih, takut tanpa alasan. Ya, entah takut tidur sendiri atau takut apapun, atau tahu-tahu nangis, ya, dan termasuk takut gagal. Makanya anak-anak nggak mau coba, nggak berani coba karena takut salah. Bersikap agresi, menyerang, ya, menentang, memberontak, menurunnya prestasi akademik. Ini secara situasi pandemi ini seluruh dunia nih ya, prestasi akademik menurun. Ya secara overall, ya. Jadi ya sudahlah, toh kita nggak sendirian. Jadi kalau masa ini sudah lewat, bisa kita kejar lagi. Adanya gangguan pola makan. Entah itu menjadi lebih sering atau justru nggak mau makan. Lalu tidak berminat untuk melakukan kegiatan normal, bahkan hobi. Ya, yang semula kok dia senang ya melakukan ini, tapi kok sekarang jadi nggak berminat, nggak ada gairah, sulit konsentrasi, ya, dan menyakiti diri. Ini yang biasanya orang tua akan melihat kalau anaknya sudah menyakiti diri, baru, oh ini ada apa ya. Tapi waktu anak sedih,
Kita cuma bilang nggak boleh sedih. Ayo, kamu harus kuat. Kita tidak mengakui perasaannya. Kita tidak menerima perasaannya. Kalau seperti itu anak merasa ditolak. Anak merasa tidak dimengerti. Ini terutama Bapak Ibu yang punya anak sudah mulai ABG ya. ABG tuh aku baru gede. Nah, biasanya mulai umur 4 tahun ke atas. Kelas 4 ke atas. Yang umurnya sudah mulai masuk double digit. Double digit itu 10 tahun ya. Berarti mungkin kelas 5, kelas 6. Nah, anak-anak ini masuk fase pre-adolescence, pra-remaja. Waktu mereka berada di ambang ya batas antara anak dan remaja, itu mereka memperlihatkan bagaimana mereka itu gamang. Saya sering menggambarkan anak-anak ini anak yang ibarat kain kalau dijadikan taplak kekecilan, kalau mau dijadikan sapu tangan kebesaran. Jadi satu kaki masih ketinggalan di fase anak-anak, tapi satu kaki nginjak dunia dewasa. Jadi kegamangan ini menandai atau mempermudah terjadinya gangguan mental pada diri anak-anak remaja. Ya, jadi ketika ada stres, ya, ada fobia, anxiety, depression, panic, ya, sementara orang tua mengarah kepada yang namanya kecerdasan. Ya, tadi kita bicara mental. Ya, ini sih sebetulnya zaman saya ya. Kayaknya IQ tuh segalanya. Wah, kalau IQ segalanya karena kita menganggap kalau IQ-nya tinggi, maka dia akan sukses, dia akan berhasil. Jadilah mati-matian. Anak dilesin ini, dilesin itu. Bagaimana cara meningkatkan IQ? Jadi orang tua berlomba ya di dalam prestasi. Kita melihat skor itu menjadi penting. Kamu dapat nilai berapa? Kamu ranking berapa? Angkanya berapa? Dan itu sama kita di Zoom. Padahal kalau kita tahu, banyak tokoh-tokoh yang IQ-nya average atau bahkan di bawah itu. Mereka berhasil. Ternyata berhasil itu nggak semata-mata hanya IQ. Bahkan kesulitan kalau kita menghadapi anak yang IQ-nya tinggi. Jadi kalau Anda melihat ya, IQ yang di atas dan IQ yang di bawah sebetulnya sama sulitnya. Karena itu termasuk golongan kebutuhan khusus. Menghadapi anak jenius nggak mudah. Aneh. Ya tapi itu tantangannya. Jadi kita jangan berbangga-bangga kalau ingin anak kita IQ-nya tinggi gitu ya. Hanya sulit sekali, cara berpikirnya nggak biasa. Nggak umum seperti anak-anak lain. Nah, saya ada satu kisah ya. Jadi ini seorang anak namanya Jennifer Pan. Ya, papa mamanya datang dari Vietnam. Hijrah ke Kanada. Jadi sebagai pasangan muda yang mengalami konflik di dalam negara, bayangkan waktu Vietnam di tahun 60-an, 70-an, perang Vietnam. Jadi mereka punya ekspektasi, punya ambition. Ini gimana mereka sudah sampai ke Kanada, mereka kerja keras, mereka studi, kerja keras, dan membangun keluarga. Mereka punya rumah yang bagus, ya. Nah, punya anak cerdas, pintar. Tapi anak ini dituntut. Jadi Jennifer Pan dibesarkan oleh orang tua yang sangat mementingkan skor. Jadi nilai itu harus baik. Jadi sampai dia SMP, dia mulai kewalahan. Nah, ini mulai remaja. Tapi gimana caranya supaya nggak dimarahin? Gimana caranya supaya dia tetap bisa disayang sama orang tua? Itu yang dia pikir.
mulailah dia mengganti angka-angkanya. Dia mulai membuat ijazah palsu. Jadi waktu SMP lulus, nilai skornya tuh bagus-bagus. Tapi jelas itu palsu. Dan dia mulai di SMA ya kewalahan. Dan di SMA kembali dia mengulang apa yang dia lakukan di ijazah SMP. Semua ulangan tugas-tugasnya dia ubah angka atau perolehan hasil daripada akademiknya. Nah, jelas kalau dia lulus SMA dengan ijazah palsu, bagaimana dia bisa masuk universitas yang bagus. Tapi lagi-lagi, dia berbohong kepada orang tuanya bahwa dia kuliah di universitas yang orang tuanya harapkan. Jadi dia beli seragamnya, dia beli baju labnya, dia beli buku-bukunya, dan setiap hari dia pergi dan pulang seperti layaknya dia kuliah. Dia duduk di perpustakaan, dia menunjukkan bahwa dia kuliah. Sampai satu saat tibalah waktunya untuk wisuda. Dan waktu wisuda, dia hanya mengatakan, Mami, Papi, ini undangan hanya boleh buat satu orang. Kasianlah temanku yang hanya mamahnya, papanya mau datang, undangan buat aku kasih ya ke mereka. Jadi artinya papa mamanya nggak usah hadir, demi untuk diberikan ke temannya. Ya di situ mulai ada kecurigaan dan saya heran ya, bertahun-tahun orang tua ini bisa dikelabui oleh anaknya. Alhasil orang tua ini tahu bahwa anaknya tidak pernah kuliah di sana dan otomatis ya tidak luluslah di sana. Papanya marah, mengambil semua laptop, handphone, semua dia tidak bisa berhubungan dengan dunia luar selama 2 minggu. Jennifer saat itu punya pacar namanya Daniel, ya. Dan waktu dia curhat dengan pacarnya ini, si pacar ini punya ide. Bagaimana caranya memusnahkan, menghilangkan tekanan, kesulitan, ancaman yang ada di dalam diri Jennifer. Yaitu dengan cara membunuh kedua orang tuanya. Dan mereka meng-hire pembunuh bayaran. Jadi waktu itu Jennifer kasih kode. Jadi kasih kodenya kalau dia tetek matiin lampu itu malam hari ya. Sekali itu artinya udah ready. Kalau 2 kali, nah berarti pintu sudah dibuka, silahkan masuk. Jadi pembunuh bayaran ini datang ke rumahnya seolah-olah seperti perampokan. Jadi bapak ibunya diikat dan Jennifer pun diikat, ditaruh di ruang bawah tanah. Dan papa mamanya dibunuh, tentu saja Jennifer tidak. Dan Jennifer telepon ke 911 untuk minta pertolongan dan dikatakan bahwa mereka itu dirampok. Dan begitu diselidiki oleh detektif, ini detektif pinter-pinter ya, dia lihat ada yang janggal, ada yang aneh, dan diselidiki. Ternyata ini pembunuhan berencana. Dan otaknya adalah Jennifer sendiri. Akhirnya dia dikenai pasal hukuman seumur hidup. Dan adiknya juga akhirnya pindah. Adiknya sempat ada gangguan kejiwaan. Wah, saudara, keluarga ini menjadi hancur. Jadi alih-alih yang keluarga ini atau papa mama ini mau anak ini berhasil sukses, tidak terjadi. Anak ini harus mendekam di penjara seumur hidup. Lalu kita mengatakan kalau gitu EQ yang penting ya Bu. EQ itu ada 5 yang berkaitan dengan interpersonal dan intrapersonal. Intrapersonal ada 3 yaitu self-awareness,
self-regulation, dan motivation. 3 hal ini menyangkut intrapersonal. Dan interpersonal adalah social skills dan empathy. Penting nggak? Sangat penting. EQ penting. Tetapi ada satu yang penting, yaitu EQ. Turning obstacles into opportunities. Ini dari bukunya Paul Stoltz. Ya. Saudara, dia katakan begini. Adversity quotient itu bermental baja. Kemampuan seseorang menghadapi kesulitan atau hambatan untuk memacu keberhasilan. Saudara lihat yang saya bold, itu kesulitan, hambatan. Jadi untuk berhasil nggak mungkin tanpa kesulitan dan tanpa hambatan, kan? Jadi kekuatan dari dalam diri untuk menghadapi tekanan dan melakukan yang terbaik. Lalu tetap gigih, tidak gampang menyerah, menerima kondisi yang terjadi, tidak kehilangan pengharapan, dan bertahan sampai akhir. Mampu bersikap luas, menyesuaikan diri, adaptif. Tadi yang saya bilang daya lenting. Jadi bukan hanya daya tahan, bukan hanya daya juang, tetapi juga daya lenting. Jadi ada EQ, EQ, IQ. Jadi IQ bukan satu-satunya penentu atau dia EQ, tetapi perlu sekali EQ. Adaptability quotient. Ya. Jadi bagaimana kemampuan untuk beradaptasi, dan jelas ketika ada daya lenting, ada nggak perseverance di dalamnya? Ada nggak passion di dalamnya? Harus ada. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ya, ketika orang tua bersikap terlalu melindungi, anak membacanya sebagai ketidakmampuan. Jadi kalau Anda terus pegangin sepedanya si anak, nggak mau dilepas, bagaimana anak ini bisa naik sepeda? Kalau Anda terus protek, kapan dia mengatakan pada dirinya, saya mampu, saya bisa. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, yaitu ketika orang tua harus bisa membedakan kapan harus turun tangan, kapan harus lepas tangan. Anda harus turun tangan hanya ketika anak dalam keadaan bahaya. Kalau anak dalam keadaan bahaya dan anak benar-benar tidak mampu dan membutuhkan pertolongan, Bapak Ibu boleh turun tangan. Tapi kalau tidak, silakan Anda harus lepas tangan, Anda harus let go, kasih anak kesempatan bahkan untuk gagal. Karena orang tua harus memberikan anak kesempatan melakukannya sendiri. Melakukan sendiri. Dan itu penting bagi dia untuk dia punya self-talk. Bahwa dia mengatakan, yes, I can. Beri kesempatan dia untuk bikin pilihan, punya pilihan, dan bisa membuat keputusan. Saya sering sekali ketemu dengan orang tua. Yang, aduh Bu, saya gemes sama anak saya, dia bingung, nggak bisa ambil keputusan. Yes, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang tidak dilatih. Karena selalu orang tua yang bikin keputusan, karena takut gagal, takut salah. Sampai anak kelas 6 itu bisa tanya sama orang tua, "Ma, aku makan, ambil ini ya, segini ya." Itu dia makan buat siapa, saya tanya. Ya buat dirinya. Kok nanya? Kok dia nanya, "Ma, ambil segini ya? Ma, aku yang ini ya?" Saya bilang, jangan heran ya, nanti kalau begitu dia kuliah, dia sudah kerja, dia bilang, "Ma, aku menikah nggak ya? Pacarku yang ini ya? Apa yang itu ya?" Dia bingung. Dia nggak bisa ambil keputusan. Karena apa? Dia takut salah. Kalau dia sudah diajarkan bisa mengambil keputusan, ajarkan dia untuk bertanggung jawab atas keputusannya. Untuk menanggung konsekuensi, dan it's okay dengan itu, karena itu biasa dalam hidup toh, ketika Anda salah membuat keputusan, dan ada konsekuensi yang harus dipikul, dan itu nggak apa-apa. Misalnya katakan ya, gagal sehari itu kan kalau kita masak nasi, kebanyakan air, jadi kelembekan atau jadi bubur. Ya sudah, tapi toh hari itu
konsekuensi yang cuma sehari. Konsekuensi sebulan kalau salah gunting rambut, kependekan. Ya sudah, tunggu nanti agak panjangan baru ganti model. Nah, kalau gagal 1 tahun kalau nggak naik kelas ya. Tapi itu pun cuma setahun. Nggak naik kelas tuh jadi kita 10 tahun mengulangnya, cuma 1 tahun. Kalau gagal seumur hidup, kalau salah pilih pasangan. Ya berarti tunggu dia expired ya. Nah, artinya keputusan-keputusan kita ada yang berdampak long term, ada yang berdampak short term. Kasih dia coba yang berdampak short term dulu. Dan it's okay, nggak apa-apa. Untuk menanggung konsekuensi, karena dia hanya untuk belajar saja. Oleh karena itu siap terima kegagalan anak. Harus siap. Dan anak yang dapat bertanggung jawab, memiliki harga diri yang positif dan kepercayaan diri yang tinggi. Karena dia tahu bahwa dia dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi kita lihat, confidence itu datangnya dari mana? Confidence itu datangnya dari self-esteem. Self-esteem dari mana? Dari self-image. Ya, self-image yang positif datangnya dari mana? Dari self-acceptance. Jadi ketika anak bisa menerima dirinya, dia akan memiliki self-acceptance yang benar. Kalau dia punya self-acceptance, dia punya self-image yang bagus. Self-image-nya bagus, maka self-esteem-nya akan positif. Kalau self-esteem-nya positif, maka self-confidence-nya tinggi. Jangan harap anak punya self-confidence yang tinggi sementara dia nggak bisa terima dirinya. Sementara gambaran dirinya buruk. Sementara self-esteem-nya rendah. Negatif. Nah, mari ya, penting sekali membangun konsep diri yang positif dalam diri anak. Ya. Karena dengan melihat kebisaannya, bukan ketidakbisaannya. Ayo, kamu bisa. Biasa kita nge-zoom ya. Kita zoom tuh yang tidak bisanya, kegagalannya. Tuh kan, kamu nggak bisa kan? Tuh kan, kamu salah kan? Pasti banyak lah kesalahan, wong namanya aja belajar. Masa belajar nggak boleh salah? Dengan membiarkan anak berusaha keras. Dan it's okay karena hidup ini keras. Jangan dilayani terus. Ayo orang tua yang 88% tadi. Ya. Jangan anak itu dianggap masih TK, dia sudah SD bentar lagi nih. Dia akan masuk ke jenjang menengah. Ya. Ayo, bentar lagi kuliah, itu nggak terasa, waktu cepat sekali. Anak perlu tahu bahwa orang tuanya akan selalu mendukung dan memberi dorongan semangat. Mengasihi, menerima mereka apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya, tidak peduli mereka berhasil atau tidak. Artinya, apapun itu kamu tetap anak mama papa. Kamu tetap anak kami. Tidak mengubah apapun. Jadi ketika anak diterima, dia akan mampu menerima dirinya dan sehingga dia akan mampu melihat mana nih kekuatannya, mana nih kebisaannya. Sehingga dia akan mampu memiliki passion, daya juang. Jadi, sorry, ini tadi yang saya akan ulang, saya ingin mengingatkan ada satu doa dari General Douglas MacArthur. Dia mengatakan begini, build me a son, O Lord, whose wishbone will not be where his backbone should be. A son who will know thee, and that to know himself is the foundation stone of knowledge. Doanya, lead him, I pray, not in the path of ease and comfort, but under the stress and spur of difficulties and challenge. Biasa tuh kita berdoa buat anak, Tuhan jauhkan kesulitan, beri kemudahan. Justru doanya bukan begitu.
Kenapa? Supaya let him learn to stand up in the storm. Dia sadar banget, anaknya ini pastilah akan hidup di tengah badai. Seperti kita sekarang ketika kita menghadapi pandemi. Let him learn compassion for those who fail. Dia punya compassion untuk orang yang gagal karena dia pernah ada di situ, dia pernah gagal, dan it's okay. Nggak apa-apa. There is no security in this earth, there is only opportunity. Mana ada sih tempat yang aman ya di dunia ini? Semua, even itu Anda ke New Zealand, apa ya pernah ada bom juga dan sebagainya. Nggak ada. Jadi kita nggak usah berlindung. Wah, cari tempat aman, nyaman. No. Yang penting kita melihat ada opportunity. Then I, his father, will dare to whisper, I have not lived in faith. Mari kita sama-sama ya punya doa yang seperti ini juga. Ya, ini ada klip saya akan berikan kepada Bapak. Dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Daya juang itu adalah ketahanan ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak dilewatkan begitu ya, artinya cari gampangnya, cari jalan pintas, cari jalan mudah. Makanya penting orang tua untuk tetap memberi kesulitan kepada anak sepanjang anak itu tentu bisa menghadapi ya, jadi sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dilewatkan, karena orang tua tuh seringkali memberi kemudahan. Jadi cara gampangnya lah gitu ya, jadi oh ya udah nggak usah, mama bantu, mama yang cariin, mama yang kerjain, mama yang sediain. Nah itu kan sebetulnya membuat anak jadi malas, nggak mau berusaha, gampang menyerah, dan yang paling buruk ngeblame, menyalahkan. Mama sih nggak bantuin, makanya aku dapat jelek. Nah itu kan ngeblame, padahal harusnya kan jadi tanggung jawab dia. Nah itu akibatnya juga. Ya, sampai di sini kita akan masuk tanya jawab diskusi. Silahkan. Iya, terima kasih Bu Charlotte. Wow, sungguh penjelasannya luar biasa ya Bapak Ibu. Melalui penjelasan tadi kita benar-benar tahu kenapa sih grit itu penting gitu, dan ternyata grit itu juga salah satu fondasi yang sangat penting untuk membuat suatu anak itu menjadi sukses. Bukan hanya dari IQ saja ya Bu Charlotte ya, dan ya memang pasti tidak mudah ya Bu ya untuk itu, tapi pasti kita, kalau kita belajar terus, bersama-sama terus, bahkan Bu Charlotte sendiri di bukunya pernah bilang, tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua, betul ya Bu ya? Berarti di sini kita harus terus belajar untuk itu sendiri. Ya, karena kita akan memasuki sesi tanya jawab, bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan, boleh silakan dituliskan pada Slido. Sampai saat ini, oh, udah ada pertanyaan nih, Bu Charlotte. Di sini ada pertanyaan nih Ibu Charlotte. Bu, bagaimana kita sebagai orang tua sudah mendukung anak saat ia tidak bisa, tapi anaknya ngotot tidak mau mencoba terus sampai akhirnya. Kasus ini untuk pelajaran. Bagaimana Bu Charlotte? Ini kan soal siapa yang kuat, ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua sudah mendorong, mendukung, ya pas dia nggak bisa. Tapi anak ini nggak mau mencoba kan? Anak ini ngotot bertahan kan? Bertahan untuk dia pokoknya nggak mau. Ya nggak apa-apa, tungguin aja. Lalu kasih segala akibatnya. Jadi jangan Anda yang menggantikan fungsinya. Jadi jangan Bapak Ibu yang ya udah sini dah, kamu nggak mau. Nah dia tahu tuh persis bahwa dia punya backup, dia punya penolong yang selalu siap sedia, dan dia nggak perlu berusaha. Jadi apapun pilihan dia, kasih aja konsekuensinya. Entah nih, berarti kan kalau pelajaran,
nilainya dapat jelek, ditegur sama guru. Nah, biarin dia mengalami itu. Lalu Bapak Ibu bilang, ya tapi nanti kalau nggak naik kelas gimana? Lah, ya iya daripada dia naik kelas, tapi itu yang bantuin Bapak Ibu mau sampai kapan? Ini kelas 1 naik kelas ke kelas 2, nanti kelas 2 tuh perlu dibantu loh, karena lebih sulit kan pelajarannya kan? Nanti apalagi kelas 3 lebih sulit lagi dan dia sudah tahu polanya. Kalau dia sulit, nah, dia tinggal teriak aja, "Ma, nggak bisa. Pa, bantuin." Nah, kalau sudah begitu bagaimana daya juangnya? Ya, kira-kira itu. Next. Oke, iya. Oke, ini udah ya, saya klik oke. Nah, selanjutnya Bu, ini yang mempunyai likes paling banyak nih. Ketika bersikap lembut, terkadang anak malah jadi acuh. Ketika keras, malah anak jadi tertekan. Bagaimana cara yang baik agar anak dapat mendengarkan? Iya. Nah, punya 3 anak, 3 tipe. Ya, yang mana yang dikerasin, yang mana dilembutin. Enggak semua anak cocok dilembutin, enggak semua anak cocok dikerasin. Jadi ya, misalnya Anda melotot sama anak yang pertama. Dia melotot juga. Nah, nggak cocok tuh. Anak keras nggak bisa dikerasin. Batu ketemu batu jadi mental. Anda mesti jadi kapas. Anda mesti persuasif. Lalu anak kedua, Anda melotot. Baru melotot aja nih, belum diteriakin, dia udah nangis. Anak kayak gini, cukup Anda menatap, lalu berikan penekanan kata-kata, cukup. Berarti hatinya itu lembut. Anak ketiga, Anda melotot, lalu dia bilang gini, "Ma, nanti matanya mama keluar loh ya." Itu yang harus dimarahin. Itu yang harus dikerasin. Tapi biasanya menghadapi anak yang suka begitu, yang maksudnya ngocol gitu ya, suka guyon, biasanya kita juga keikut. Jadi kita terbawa, jadi ketawa gitu. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Jadi pendekatan kepada setiap anak itu berbeda. Jadi kalau dia lembut malah acuh, nah berarti nggak pas metode itu. Ketika kita kerasin dia jadi tertekan, berarti nggak pas. Ayolah, ayo coba dekati. Dan kita menjadi orang tua belajar dari anak. Jadi anak kita kayak apa, ya kita belajar. Seperti apa, itu memang ya kita nggak bisa belajar dari anak orang ya. Kita belajar dari anak kita sendiri. Ya, next. Oke, iya. Jadi intinya mungkin sebagai orang tua kita harus mengetahui dulu kepribadian daripada anak kita ya Bu ya. Betul. Untuk tahu cara-caranya supaya gimana sih anak bisa mendengarkan seperti itu. Iya. Nextnya nih Bu, ada pertanyaan. Sejauh mana kita tidak boleh membantu anak? Misalnya anak kelas 2 SD, apakah orang tua masih boleh membantu untuk mengingatkan kalau besok ada ulangan? Iya. Sekarang mau sampai kapan Bapak Ibu membantu mengingatkan? Nanti yang ada ketika dia lupa, dia bilang gini, "Mama sih nggak ingetin aku." Jadi yang kita bantu, yaitu bagaimana supaya dia bisa mengingat. Jadi misalnya begini, ya, misalnya untuk apa tadi pelajaran. Nah, kamu nanti kan ada PR, ada tugas, ada ulangan gitu ya. Nah, kamu sekarang buat tempelin tuh. Apa misalnya post-it, ya, ditulis, ditempel. Atau misalnya ketika ngingetin besok ada ulangan, ada semacam kayak chart atau jadwal atau schedule yang nanti dia tulis di situ. Biasanya ketika saya training how to raise a responsible child, saya akan menolong anak-anak untuk dia membuat project.
Hal-hal apa yang dia sering lupa. Sangat menarik sekali ketika ada satu saat seorang anak tuh buat gambar handuk, dia gambar di kertas, lalu dia ada tulis, "Sudahkah saya membawa?" Tanda tanya. Lalu ketika kami panggil satu-satu untuk mereka sharing project apa yang mereka buat, anak ini cerita, "Iya Bu, sebab saya kalau masuk ke kamar mandi, saya mau keluar, saya baru ingat saya nggak bawa handuk. Jadi saya teriak, 'Mana handuk?' Nah, jadi supaya saya nggak lupa lagi, maka saya tempel ini di depan pintu kamar mandi." Sangat menarik sekali. Sebetulnya anak-anak itu bisa dilatih untuk mereka bisa mengingat. Toh kita dewasa juga kan banyak hal kan yang kita suka lupa. Jadi kita pasang alarm, kemudian kita tulis itu, dan sebagainya. Jadi yang kita tolong bukan mengingatkannya. Karena kalau mengingatkannya, kita ini jadi alarm kan? Kita bantu untuk bagaimana cara mereka supaya ingat. Ya, next. Iya, berarti lebih bantu supaya ingat, bukan diingatkan ya Bu ya? Yes. Iya. Nah, lalu ini ada Bu, 4 likes. Hai Bu Charlotte, bagaimana pandangan Ibu terhadap reward and punishment? Masih perlukah untuk saat ini? Iya. Reward and punishment itu untuk penguat dari perilaku, ya, reinforcement dari perilaku. Itu hanya cocok waktu anak-anak masih balita, dan itu pun sebetulnya kita gunakan seminimal mungkin. Ya, kenapa? Ya, jadi ini saya kalau ngajarin disiplin tuh 7 bab. Kita nggak mau anak-anak itu mau melakukan hanya karena hadiah. Atau dia tidak melakukan karena akan dihukum. Tapi kita mau baik dia melakukan atau tidak melakukan karena dia ngerti. Karena dia tahu mana yang memang harus dilakukan, mana yang memang tidak boleh dilakukan. Jadi sekalipun tidak ada hadiah, dia tetap melakukan karena memang itu yang harus dia lakukan. Atau sekalipun tidak ada ancaman, kalau dia tahu itu tidak boleh dilakukan, dia nggak akan lakukan. Jadi kenapa sejak usia 3 tahun, anak itu mesti dikasih reason why. Kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini? Ada why, reason why. Nah, itu membangun apa yang namanya hati nurani. Jadi hati nurani anak itu dibangun melalui value. Value-value yang kita tanamkan. Jadi anak itu kalau saya bayangkan itu seperti sebuah file. Ya, di file-file itu yang kita masukkan. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu nggak boleh melakukan ini? Semua ada reason. Sehingga nanti kalau ada godaan juga dia nggak akan jatuh. Nah, reward dan punishment itu membuat kalau reward yang biasa dilakukan, itu membuat kayak dolphin. Ya, lumba-lumba. Lumba-lumba tuh kalau disuruh melakukan, mesti dikasih lihat dulu ikannya. Jadi siapa penentu perilaku? Yaitu si anak. Jadi si anak mau melakukan itu karena ada hadiah. Kalau nggak ada hadiah, aku nggak mau. Padahal sesuatu yang wajib, yang harus. Mau ada hadiah, nggak ada hadiah, karena itu kewajiban. Dan itu menjadi tanggung jawab. Dan kita tidak lagi memakai ancaman, hukuman. Tapi yang kita pakai adalah konsekuensi. Nggak usah dimarahin, tapi konsekuensi dijalanin. Jadi kalau kamu begini ya konsekuensinya begitu. Nggak usah dimarahin, dan itu semua ada di dalam agreement. Kita bikin perjanjian ya sama anak. Jadi kalau kamu melakukan ini, ya akibatnya begitu. Nih ya, kamu main, nggak diberesin. Kita bikin rules. Berarti kalau mami yang beresin, ya berarti kamu 7 hari lah nggak main gitu kan. Ya karena memang rules-nya kamu harus beresin. Kamu yang bongkar, ya kamu yang beresin lagi. Jadi yang ada konsekuensi, nggak usah dimarahin. Kamu tuh nggak mau beresin mainan, kamu tuh nggak tanggung jawab. Nggak usah. Tinggal kita bilang balik ke rules, berarti oke, mami yang beresin, taruh di atas, berarti 7 days.
itu dia harus nginep di lemari atas, nggak boleh turun. Jadi kita kasih dia konsekuensi, ya. Oke, makin besar anak, bukan lagi reward dan punishment yang menuntun perilaku dia. Tapi dia tahu kenapa dia harus melakukan ini dan kenapa dia tidak boleh melakukan itu. Sekalipun semua teman-temannya melakukan. Ya, dia punya reason kenapa saya tidak lakukan itu. Ya, next. Oke, berarti bukan punishment ya Bu, tapi lebih kepada konsekuensi. Yes. Oke, iya. Nah ini Bu, masih berhubungan dengan reward punishment. Katanya bagaimana cara menyikapi anak yang cenderung jika melakukan sesuatu itu sangat lama? Apakah harus diingatkan atau dikasih reward punishment? Iya, sekarang gini, speed tiap anak beda-beda, ya. Memang ada anak yang butuh sesuatu lama karena dia teliti atau dia takut salah atau dia sambil main atau dia nggak fokus. Kita mesti ngelihat behind the scene-nya. Kenapa dia lama? Jadi, ayo dong dari penyebabnya yang kita atasi. Jadi bukan soal lamanya nih. Akhirnya kan kita terpacu kepada fenomena kan? Oh dia lama nih, berarti kita coba nih kasih reward atau kita kasih punishment. Kamu makannya lama ya? Nah kalau makannya lama, ya itu dulu saya ya. Saya tuh dulu anak saya makannya lama sekali. Saya ancam dia, saya bilang kalau kamu lama kamu makan di belakang tuh sama tikus sama kecoa. Tuh sampai gede dia inget loh. Jadi waktu saya tanya, apa yang kamu inget ya dari mami? Iya mami kalau marah, kan aku dulu makannya lama. Aku disuruh makan sama tikus sama kecoa tuh di belakang. Aduh saya nyesel sekali ya. Padahal anak saya tuh makannya lama karena amandelnya besar. Dia sulit sekali menelan. Sesuatu yang tentu saya pernah gagal, yang artinya ya ini yang saya harus ajarkan kepada orang tua. Jadi mari kita tidak melihat sesuatu yang sifatnya fenomena, tetapi justru kita melihat apa sih yang menyebabkan itu. Dan dari situ kita berangkat. Ya, next. Oke Bu, terima kasih ya. Nah lalu ini Bu, yang likes-nya terbanyak nih ya, 6 dulu. Bagaimana menyikapi ini sudah ya? Sorry, iya. Selamat pagi, bagaimana cara kita berdamai dengan inner child kita? Inner child kan sekarang lagi mulai booming ya Bu ya, pembahasan inner child. Nah, katanya gimana nih supaya kita berdamai dengan inner child kita agar selanjutnya kita bisa jadi membantu anak kita bertumbuh tanpa dibayangi ketakutan kita sendiri? Ya, tentu saja kita mesti berdamai. Artinya kita mesti menerima. Nah, sekarang begini kan ada tuh masa lalu kita ketika sebetulnya kita sendiri, aduh kok masih pahit ya. Kenapa saya kok digituin? Kenapa dulu kan saya salahnya ini, yang salah kan adik saya, kok saya yang dimarahin, kok saya dipermalukan di depan teman, kok mama papa saya divorce, kenapa dan sebagainya. Semua pengalaman-pengalaman kita yang buruk di masa kecil itu akan mempengaruhi ketika kita sekarang jadi orang tua. Oleh karena itu kita harus putus rantai itu. Kalau enggak itu menjadi siklus ya, yang ketika kita ngalamin itu dan kita benci, kita nggak mau seperti mama kita nggak mau seperti papa kita, tapi kita persis seperti mereka. Karena yang ada di memori kita, mereka yang paling kita sayang dan paling kita benci. Dan ketika mereka ada di memori, ada nempel, ya pastilah kita akan mirip dengan mereka. Kita akan persis seperti mereka. Jadi caranya bagaimana? Pengampunan. Kita bisa mengampuni mereka, mengampuni masa lalu, mengampuni diri kita. Forgiveness. Itu membuat kita bisa done, selesai. Kalau kita selesai, yang artinya kita punya new life, ya, new beginning, ayo new spirit, semuanya.
Sehingga kita nggak keseret, kita nggak menjadi orang tua masa lalu. Bisa kebayang kalau dulu kita ditekan, berarti orang tua kita dulu kan kasih kita pressure. Nah kan kita sekarang jadi kasih pressure lagi ke anak. Nah kita jadi orang tua masa lalu. Ya, atau misalnya justru dulu kita nggak bisa punya mainan, kita nggak bisa main, kita nggak bisa mau ini, mau itu, terhambat. Kita jadi orang tua masa lalu yang kita justru akan jor-joran tuh kasih ke anak. Kita kasih ini ke anak, kita kasih itu ke anak. Nah, itu yang bisa membuat kita jadi orang tua masa lalu juga tuh. Itu karena inner child kita, ya. Next. Iya, Bu. Ya, untuk inner child ini memang pembahasannya cukup luas ya, Bu. Iya, betul, betul. Iya, satu jadi tema mungkin, lagi. iya benar. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang inner child, mungkin bisa lihat workshop-workshop yang ada di IG juga sekarang udah banyak mulai yang membahas inner child. Atau mungkin nanti kalau banyak banget nih yang ingin belajar inner child, kita bisa mengadakan workshop inner child lagi ke depannya ya untuk Bapak atau Ibu. Ya, ini akan saya klik in. Oke. Lalu selanjutnya Bu, sebagai pasangan nih, kita juga kan kadang tinggal masih dengan mertua seperti itu. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana kita ingin mengajarkan tanggung jawab kepada anak, hanya saja kendala terbesar kita adalah kakek dan nenek. Bagaimana ini Bu? Iya, memang kita tuh nggak bisa mendidik orang tua kita, apalagi mertua ya. Wah, itu bisa perang dunia kelima. Tapi yang kita bisa didik tuh anak. Jadi waktu ada, misalnya katakan ya, kejadian lah, ini saya coba berandai-andai. Misalnya kita suruh anak taruh piringnya sendiri ke dapur. Tapi si omanya atau si neneknya mengatakan, nggak usah, nanti oma yang bawa aja gitu. Dan kita nggak intervensi tentu di depan si oma. Ya, misalnya, enggak kok oma, dia bisa bawa sendiri. Enggak. Ya, misalnya kita lihat juga kan si oma si opa ini seperti apa kakek nenek ini. Nah, nanti waktu kita di kamar, kita ngomong sama anak. Tadi mama suruh kamu bawa piring ke dapur. Iya, tapi kan nenek tadi bilang nggak usah. Nah, kalau ada perintah mama sama perintah oma tuh nggak ngerti karena oma tuh sayang banget sama kamu. Tapi karena sayang, jadi oma itu justru lupa kalau kamu itu tuh udah bisa bawa piring sendiri. Jadi kamu harus ngomong, Nek, saya bisa kok bawa sendiri, nggak apa-apa. Nah, jadi yang kita didik tuh anaknya. Ya. Nah, bagaimana si anak juga dikukuhkan. Jadi ketika ada yang berbeda, si anak harus mengambil keputusan kan. Dia mau ikut yang mana. Dan ya jelaslah kita yang terus-menerus untuk memasukkan itu file-file itu ya. Karena kan dia juga akan menghadapi ketika satu saat dia remaja, dia menghadapi teman yang memberikan pengaruh yang negatif dan dia harus bilang say no. Ya. Next. Oke, ya baik Bu. Nah ini Bu, mohon nasihatnya katanya. Jadi menangani anak yang sebenarnya dia bisa untuk menjawab soal pelajaran, tapi pada sesi Zoom, anak ini lebih memilih diam atau tidak proaktif. Iya, jadi ada anak-anak tertentu yang ketika dia berhadapan dengan layar, itu buat dia sulit. Ya, jadi dia harus menganggap ini gue ngomong sendiri apa bagaimana gitu kan. Jadi dia memilih diam. Atau dia memang tipe pengamat. Jadi dia tunggu dulu nih teman-temannya yang jawab. Karena dia takut salah. Selama itu terjadi dan Bapak Ibu tahu dia bisa menjawab. Tapi dia nggak ngejawab, nggak apa-apa. Ya, jadi dorong anak untuk mengatakan, nggak apa-apa kamu chat aja kalau kamu nggak mau ngomong. Kamu chat. Tapi kan nanti teman-teman tahu, kalau gitu chat aja private sama ibu gurunya, sama miss-nya. Jadi yang ditolong seperti itu, bukannya gini, tuh teman-teman kamu bisa,
Tuh teman-teman kamu lihat tuh, cuman kamu tuh yang nggak bisa. Aduh please, jangan ya. Jangan membandingkan anak, apalagi mempertandingkan anak. Karena ini bukan arena pertandingan ya. Next. Oke Bu, nah ini Bu mungkin ini berhubungan sama yang tadi ya tentang pola asuh. Gimana sih Bu supaya menyadarkan pasangan kalau ternyata pola asuh sudah sangat berbeda dengan zaman dulu supaya jadi orang tua itu lebih kompak karena kan kesannya kalau mungkin suaminya A, istrinya B jadinya kan nggak kompak. Nah gimana supaya sinergi gitu Bu antara suami dan anak? Iya. Nah, jadi ini kita bicara soal hierarki dulu nih di keluarga. Yang jadi kepala keluarga adalah ayah. Karena kita masih menganut sistem patriarkat ya, pokoknya suami begitu kan, jadi kepala keluarga. Lalu jadi suami di bawah istri, lalu anak. Sekarang gimana kalau suami istri nggak kompak? Suami benderanya biru, istri benderanya kuning. Keluarnya bendera apa? Kalau bisa keluar bendera hijau, oh sangat baik. Tapi bendera apa nih? Kalau suami mau tetap biru, kasih biru. Memang istri harus tunduk. Tapi sekarang bagaimana cara mempengaruhi? Nah, jadi bukan dengan cara menguasai. Karena suami nggak mau didominasi. Nggak mau diatur, nggak mau diajarin. Jadi, ikutin dulu. Toh dia juga sayang anak. Nah, jadi benderanya biru dulu kan yang keluar. Nanti kalau ada hal-hal yang misalnya katakan, misalnya beginilah contoh. Anak datang ke mama, "Ma, aku mau berenang." Mama bilang nggak bisa. Kamu kemarin ulangan dapat jelek, besok banyak PR, kamu belum latihan piano. Lalu dia datang ke papahnya bilang, "Ma, Pa, aku udah lama nih nggak berenang, udah lama nih nggak olahraga, aku boleh nggak Pa berenang?" "Oh boleh, pergi aja." Nah, jadi jangan istri bilang, "Loh dia tuh begini, gini. Jangan, ya. Oh ya udah dia pergi, setelah dia pergi baru ngomong, "Kamu tahu nggak? Kalau dia itu kemarin ulangannya jelek, ada remedial, besok PR belum bikin, dia juga belum latihan piano, udah mau ujian." Misalnya begitu ya, kan data-data istri lebih lengkap. Nanti yang menegur itu harus si papa. Jadi si papa yang akan menegur setelah anak ini pulang berenang. Tadi kenapa kamu nggak kasih data-data itu? Nah, next, pertemuan berikutnya, biasanya si papa ini akan menanyakan, apakah tugas kamu sudah selesai? Apakah mama sudah bilang boleh? Ya, karena kan biasa papa-papa mungkin hanya simple aja. Nah, ini harus ada kerjasama sebagai tim, the best team. Nah, jadi mesti bagaimana? Mau nggak mau suami istri Anda harus keluar lagi berdua pacaran, ngobrol untuk menyatukan hati, menyatukan persepsi, menyatukan visi. Jadi ayolah honeymoon setiap tahun, setiap anniversary wedding, ya, setiap minggu pacaran keluar 2 jam tanpa anak, setiap hari ngobrol minimal 15 menit, ya. Nah, jadi ayo, suami istri yang baik, hubungan suami istri itu sangat menentukan hubungan orang tua anak. Ya, masih banyak pertanyaan, kelihatannya saya mesti ngebut ya. Next. Ya Bu, maaf. Oke, berarti intinya komunikasi ya Bu ya antara Suami pasangan, istri. suami istri. Ya. Iya. Oke, nah selanjutnya Bu, kalau anak itu sudah lewat masa remaja, karena ini kebetulan juga partisipannya ada Bapak dan Ibu dari secondary nih, Bu Charlotte. Jadi, apakah masih bisa menumbuhkan self-esteem dan adversity quotient yang tadi Ibu barusan sebutkan? Bagi saya parenting nggak pernah terlambat ya. Jadi sementara pokoknya sadar, ya lakukan. Ya, daripada kita nggak melakukan apapun. Jadi, tapi udah lewat nih masa remaja, harus rekonsiliasi dulu.
Mami minta maaf kalau selama ini Mami nggak menghargai kamu, Mami nggak ini, Mami nggak itu. Kamu bisa jadi begini, pasti ada kontribusi dari apa yang kami lakukan. Maukah kamu mengampuni dan sebagainya. Nah, itu harus dibereskan dulu relasinya. Kalau relasi sudah beres, wah kita memberikan regulasi, ya kita memberikan tuntutan, itu nggak masalah. Tapi relasi beres. Ya. Next. Oke, iya Bu. Kalau nggak salah tadi saya lihat juga ada pertanyaan serupa tentang itu. Oh ini Bu, sekalian aja ya Bu ya, biar masih menyambung nih. Bagaimana cara untuk meminta maaf kepada anak kalau kita hilaf terbawa emosi dan kita baru menyadarinya tanpa membuat kita kehilangan respect dari anak Bu? Kita jangan takut kehilangan respect. Kalau udah takut kehilangan respect, jadi itu kita jadi jaim. Jadi yang pertama dilakukan berarti kita tulus minta maaf. Karena kita juga sedang mengajarkan anak satu saat minta maaf juga. Jadi minta maaf tuh ada 3 langkah. Jadi langkah yang pertama adalah mengakui. Ya, mama salah. Mama salah begini, 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 begini. Jadi mesti disebutin begini, begini, begininya. Ya, sehingga akibatnya itu poin yang kedua. Sehingga kamu jadi kesel, kamu marah. Yang ketiga back. Mohon, maukah kamu memaafkan mama? Jadi bukan begini minta maaf. Maafin mama ya, tapi kamu juga sih yang bikin mama emosi. Nah itu namanya bukan minta maaf ya. Itu menyalahkan. Jadi minta maaf mengakui, lalu kita sadar apa yang terjadi, apa yang menjadi akibat dari apa yang kita lakukan tadi. Lalu yang ketiga kita mohon, maukah kamu mengampuni? Maukah kamu memaafkan? Ya, lalu ya terserah dia. Kalau dia bilang belum, oh ya nggak apa-apa. Dia takes time, butuh waktu. Ya, kita harus sabar. Ya, jangan jaim. Ya, next. Jangan jaim, jangan takut kehilangan respect ya Bu ya? Iya, justru karena waktu kita minta maaf itu anak-anak jadi respect. Dia tahu kalau salah berarti bisa minta maaf. Jadi bukannya jaim, nggak mau ngaku salah, kita tutup-tutupin, malah kita menyalahkan dia kan mama begini, begini, begini. Jadi kita defense dan sebagainya. Ya. Karena ini juga salah satu kebutuhan anak ya Bu, karena kebutuhan anak itu kan dicintai, diterima, didengarkan, dimaafkan, dan memaafkan. Betul. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah ini Bu, kemudian ada pertanyaan lagi. Anak dipuji lalu mudah puas. Apakah ada teknik khusus untuk memuji anak? Yang kita puji bukan pencapaiannya. Aduh kamu hebat, kamu pinter. Yang kita puji bukan sesuatu yang dia nggak usaha. Misalnya, aduh hidung kamu mancung ya, rambut kamu ikal, bagus. Nggak usah dipuji, wong dia juga nggak ada usaha untuk itu. Jadi yang dipuji adalah usahanya, karakternya. Karena kita mau ketika kita puji, dia akan mengulang yang kita puji. Wah, kamu rajin ya. Kamu mengerjakan sampai selesai. Wah, kamu latihan cukup keras. Wah, mama senang sekali tadi kamu menemani adikmu dan kamu bisa sabar sama adik kamu. Adik kamu iseng, kamu bisa hanya tersenyum. Mama senang sekali. Sini mama peluk. Wah, kalau Bapak Ibu bisa memberikan pujian itu jelas. Jadi bukan hanya kayak, aduh kamu baik, baik apanya? Aduh kamu pintar, pintar apanya? Jadi harus ada describe, digambarkan, yaitu apa yang dilakukan, apa yang diusahakan. Maka dia nggak akan, intinya tuh nggak akan, oh ya sudah aku udah begini, enggak. Dia akan cenderung repeat. Ya, karena memang siapa sih yang nggak mau pujian? Setiap orang butuh pujian. Tapi pujian yang sehat, pujian yang membangun, pujian yang membuat dia lebih berkembang. Ya. Iya.
Oke, ya selanjutnya ya Bu Charlotte. Nah, ini Bu, apakah ada tips dan trik untuk mengasah grit anak, terutama pada anak-anak zaman sekarang? Kasih kesulitan. Jangan dihindari kesulitan. Bersama-sama dia, temani. Melakukan berbagai hal yang membuat dia bisa berjuang. Naik gunung, mengerjakan sebuah proyek, lalu melakukan kegiatan sosial, supaya ada empathy, supaya ada compassion. Karena anak-anak sekarang dengan kesibukannya membuat dia lepas, apalagi dengan pandemi ini ada social distancing. Jadi kasih dia, terjunin dia, untuk dia melakukan banyak hal bagi orang lain. Nah, ketika arahnya adalah orang lain, maka dia akan berusaha supaya dirinya berdampak, supaya dirinya berguna, supaya ada sesuatu yang dia harus lakukan buat orang lain. Sehingga dia punya perjuangan, dia tahu bukan untuk egoisnya dia, bukan egosentris, tapi untuk kebutuhan lingkungan, ya. Next. Iya, ya ini masih sama sih Bu kayak tadi ya. Jadi pertanyaan untuk Bapak atau Ya. Ibu yang menulis bagaimana cara menumbuhkan grit ke anak secara nyata tadi sudah dijawab sama Bu Charlotte. Nah, kemudian ada pertanyaan nih Bu, apakah ada seminar khusus yang Bu Charlotte adakan mengenai grit untuk anak-anak? Iya, itu dulu waktu saya masih mungkin 10 belasan tahun yang lalu saya masih ke anak-anak, tapi sekarang saya rasanya ke anak-anak kok saya sudah tambah jauh ya karena saya sudah jadi oma ya. Jadi saya sekarang lebih banyak ke parents ya, ke parents. Oke, next. Iya, mungkin maaf Bu Charlotte sebentar dipotong. Mungkin untuk grade Bapak dan Ibu untuk selama minggu ini memang untuk P1 sampai P6 di CB sendiri kita sudah mengajarkan grade untuk anak-anak gitu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa bantu tanya-tanya sama anak-anak di CB belajar apa, karena kita juga sudah menyelaraskannya dengan pelajaran karakter building untuk mengajarkan grade pada anak-anak seperti itu. Iya, saya lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya menghadapi anak yang menginjak masa remaja dan terkadang emosinya unpredictable? Iya, jadi memang pasti ada gelombang itu remaja tuh, ya. Rupanya waktu remaja di otak anak-anak remaja itu tumbuh saraf-saraf bercabang. Jadi itu yang membuat anak-anak tuh jadi seolah-olah ngeheng gitu ya, kayak nggak connect. Dan di situ membuat emosinya itu menjadi unstable dan unpredictable. Anda, Bapak Ibu, temenin aja, karena masa ini cuma sebentar kok. Kalaupun badai, badai pasti berlalu. Kalau dia nggak munculnya di SMP, nanti munculnya di SMA. Tapi pasti lewat. Jadi jangan terpicu, jangan tergoda untuk Bapak Ibu menanggapi secara emosional. Jadi harus melihat bahwa memang dia itu kondisinya gamang, kondisinya memang lagi seperti itu. Jadi ayolah sabar ya ketika melewati masa remaja. Cuman sebentar kok. Ya, like a dew. Jadi remaja itu seperti embun yang kelihatan sebentar nanti lenyap. Ya, ini seperti masa persiapan masuk ke dewasa. Jadi nggak apa-apa kalau dia marah, dia ngomongnya tinggi, ya jangan disautin tinggi. Turunin aja nadanya. Jadi apaan sih? Udah deh gitu. Oh, maksudnya gitu. Jadi kita yang turunin lagi nadanya. Ya. Memang kita dilatih kesabaran begitu punya anak remaja dan dilatih kerendahan hati, ya. Next. Iya, ya ini Bu ada pertanyaan berikutnya. Ini tuh bagaimana katanya supaya anak fokus saat online school. Ya bagaimana caranya orang tua bisa meminta anak supaya fokus
untuk online school, dan ini masih berhubungan sih menghadapi anak-anak yang tidak yang soal gadget time, Bu, pada saat online school sekarang. Anak di rumah itu masih dikendalikan oleh orang tua. Jadi seluruh pemakaian gadget juga masih diberikan oleh orang tua. Dipinjamkan oleh orang tua. Anda mesti punya rules. Anda harus punya monitoring. Nah, monitoring ini berjalan bersamaan dengan mentoring. Jadi, ayolah Bapak Ibu, anak-anak gimana bisa fokus kalau dia ditinggal wong motivasi aja belum ada, belum tumbuh, dia belum ngerti tanggung jawab, jadi berarti mesti ada pendampingan. Pendampingan awalnya mungkin full dekatin dia, samping dia, tapi lama-kelamaan kurangin 5 menit sambil kasih dia bantu dengan alarm, ya misalnya ada alarm 5 menit, kamu udah ngerjain ini, jadi dituntun ya untuk dia pelan-pelan. Kalau pada anak-anak kinestetik, dia membutuhkan pengalih sementara. Jadi di sebelahnya mungkin ada matras, dia bisa sit up, dia bisa push up, itu menolong dia bergerak. Karena kalau dia terus-menerus untuk ada di depan layar, sulit sekali dia bisa konsentrasi. Ada teori yang 20-20-20 ya. Jadi tiap 20 menit kita harus stop ya, kemudian ada 20 detik untuk kita 20 detik untuk kita bisa rest gitu, 20 detik yang konteksnya sebetulnya bukan 20 detik, yang 20 detik itu sebentar sekali, tapi untuk seperti kayak time out, diem, tutup mata, atau kita seperti kayak mungkin relax begitu, lalu kemudian kita ngelihat yang 20 feet ya ke depan, karena kan waktu kita ngelihat ke layar kan mungkin kita nunduk, kita ini tulang leher kita gitu ya, jadi memang harus ada gerakan. Oke, next. Iya, nah kalau untuk membatasi penggunaan gadget saat online itu gimana, Bu? Ini juga menghubung dengan anak-anak tidak taat bila diberitahu kecuali dengan konsekuensi, terutama masalah game dan gadget. Iya, yang artinya kan rules itu mesti ditegakkan. Kalau buat belajar nggak mungkin nggak online, harus online. Oleh karena itu kegiatan lain diusahakan offline. Jadi main offline, Anda beli board game, bikin hobi yang baru, bikin cupcake, buat tanaman hidroponik, les salah satu alat musik, belajar untuk apapun yang maksudnya hobi anak-anak ya, kecerdasannya apa kan ada multiple intelligences. Jadi maksudnya kalau dia suka musik, arahin ke musik, dia bisa latihan vokal, dia bisa bikin band, kasih satu ruang musik, atau dia suka olahraga, ya udah bikinkan satu misalnya buat dia bisa shoot bola gitu, bola basket, atau dia punya kecerdasan naturalis, mungkin belikan dia satu binatang yang harus dia pelihara. Nah, jadi ayolah create hobi baru ya. Jadi jangan terus-menerus di depan itu, di depan laptop gadget. Nah, ini memang pendampingan, balik lagi soal pendampingan, soal mentoring dan monitoring, soal rules ya. Jadi gimana mesti ada pengalih untuk dia bisa yang asik ganti dengan yang asik, yang enak diganti sama yang enak. Kan nggak mungkin, nggak boleh main game. Ayo sikat WC. Oh ya nggak mau. Ya, yang enak diganti yang nggak enak. Ya, next. Iya, ya Bu. Karena ini banyaknya pertanyaan ya Bapak Ibu, jadi akan saya pilih yang sesuai dengan grade dulu ya. Nah ini Bu, bagaimana cara mengatasi anak yang keras, suka membantah dan menyalahkan orang lain? Ya, pasti anak ini punya luka. Ya, anak ini bermasalah. Sehingga ketika dia bermasalah, dia menimbulkan masalah. Ayo Bapak Ibu ketika ngelihat anak ini punya kemarahan, ada anger,
kan dia bantah, dia menyalahkan, dia blaming, pasti dia ada guilty. Ya kemungkinan dia dibesarkan dengan rasa bersalah tuh gara-gara kamu tuh. Jadi begini. Rekonsiliasi. Ayo, Bapak Ibu berubah, anak juga pasti berubah. Ya, oke? Oke, Bu. Nah, ini Bu mungkin menghadapi anak kadang give up saat level tertentu atau menemui kesulitan. Bagaimana Bu cara mengatasinya? Iya, kan ketika dia give up, dia ngelihatnya dirinya tidak mampu. Sekarang apa sih yang diperlukan? Ditemani. Ayo kita bersama-sama, ya. Kamu bagian ini, mama bagian ini. Sehingga ketika dia tahu bahwa dia nggak sendirian. Ketika dia tahu, ketika dia gagal juga nggak apa-apa. Saya yakin kok pada dasarnya kita tuh manusia tuh punya curiosity, kita kepingin tahu, kita kepingin coba, ya. Jadi jangan menyerah dulu ya. Mungkin selama ini yang kita lakukan kepada dia, tuntutan, nggak boleh salah, lalu harus perfect. Nah itu yang membuat dia akhirnya jadi mudah menyerah. Next. Oke. Iya Bu Charlotte, yang tadi Bu karena menyerah juga ini ada nih katanya pas online tuh suka kecewa atau kesal kalau tidak dipilih oleh gurunya untuk menjawab pertanyaan itu bagaimana cara mengatasinya Bu? Iya, kan memang harus giliran ya. Kalau giliran dia harus sabar, nggak selalu harus dia. Tapi rupanya dia butuh sekali perhatian. Nah, jadi orang tua menolong, menyampaikan ini kepada guru. Dan si guru juga kasih dia kesempatan. Misalnya katakan, oh tadi dia sudah bertanya atau dia tadi udah storytelling. Nah kali ini mungkin terakhir dia dikasih kesempatan untuk kasih greetings misalnya ke teman-teman, mewakili teman-teman. Jadi dia dimunculkan. Ya dihiburlah dengan cara-cara yang maksudnya kalau masih ada kesempatan buat dia muncul. Karena kan seolah-olah dia nggak diperhatikan nih, dia kesel, dia diabaikan. Tapi kan dia mesti latihan, nggak terus-menerus kan. Dia harus diperhatikan. Nah, tapi ada bridging ke sana. Ya. Oke. Iya, ya Bapak Ibu, waktunya sudah menunjukkan 10.46 meskipun sudah ada banyak pertanyaan ya, maksudnya masih banyak pertanyaan di sini. Mungkin saya akan pilih satu aja nih karena berhubungan sama mental health. Nah, Ibu, ini pertanyaan terakhir. Sejak pandemi nih, katanya anaknya yang tadinya cheerful sekarang kehilangan minat belajar, minat eksplorasi, jadi menarik diri, lebih judes dan tertutup. Itu gimana Bu cara supaya orang tua bisa menumbuhkan semangat bagi anak-anak yang mengalami hal tersebut? Enggak ada lain. Bapak Ibu yang harus semangat duluan. Ya. Jadi jangan dimarahin karena semangat itu menular. Jadi ketika dia takut, mungkin dia ada proses nih gagal, dia takut karena tugas-tugasnya belum disubmit. Lalu kemudian dia takut dengan konsekuensi dari gurunya, ya. Itu yang bikin dia menarik diri, atau mungkin dia mengalami apapun, namanya juga nih sejak pandemi ya, kebingungan itu ada kan, tadi ada cabin fever ya, bagaimana ketika anak-anak mengalami misalnya sesuatu yang membuat dia, aduh kok ini berubah, itu pasti menimbulkan stres. Sabar, dekati, jangan dipaksa, ya. Dituntun, ayo coba lagi, nggak apa-apa. Iya nanti mama yang sampaikan. Jadi kita harus ngelihat kondisinya itu sakit. Jadi sama lah kayak kita anak sakit misalnya ya. Anak sakit kan kita juga, itu kan sakitnya sakit fisik ya. Kan kita nggak suruh dia olahraga ya. Dia sakit berarti kan dia mesti istirahat dong. Nah sekarang yang sakit itu mentalnya. Tapi kan kita nggak suruh istirahat, kamu nggak ngapa-ngapain, tambah sakit nanti. Jadi yuk kita makan es krim, nah habis makan es krim kita ngobrol lagi, dia semangat, dia jadi cheerful gitu kan. Yuk kita coba lihat lagi. Mungkin kita minta izin nanti rekamannya, kita minta rekaman dari si guru.
Kita lihat sama-sama. Mungkin di saat itu dia benar-benar nggak mau, dia mau tutup video, nggak apa-apa juga. Kita minta izin sama si guru, Miss, ini dia lagi ngambek, nggak mau off kamera nih, nggak apa-apa. Tapi dia paling nggak dia mendengar suara gurunya, dia dengar suara temennya gitu. Ya, jadi didekati, diberikan encouragement, ya, dorongan semangat. Ya, jangan dimarahin, dia nggak butuh marah saat seperti itu. Ya, Iya. oke. Iya, nah Bu Charlotte, pertanyaan terakhir dari saya Bu, mungkin mewakili orang tua di sini ya. Ternyata nih Bu, menjadi orang tua itu tidak mudah ya. Tadi saya melihat jawaban-jawaban dari Bu Charlotte, aduh PR-nya banyak juga ya, oh saya harus begini, oh saya harus begitu. Kadang kan jadi orang tua mungkin juga merasa overwhelmed sendiri dan mereka tidak menutup kemungkinan mereka kan bertanya pada diri mereka sendiri, apakah saya bisa seperti itu? Am I a good father? Am I a good mother? Nah mungkin ada nggak Bu kata-kata nih dari Bu Charlotte gitu untuk menutup Q&A session ini untuk menguatkan orang tua, sesama orang tua di sini supaya bisa terus untuk berusaha menjadi orang tua yang baik ke depannya untuk anak-anaknya nanti. Being parents is a process. Jadi tidak pernah instan. Waktu proses itu kita dibentuk. Jadi nggak langsung jadi. Nah, waktu dibentuk itu Anda mesti memahami seperti dipahat, diukir. Kayak bikin ukiran Bali. Dibentuk, apa tuh namanya, ada yang digosok pakai amplas, ada yang harus pakai kikir, ada yang dicungkil-cungkil, tapi jadinya indah. Kayak seperti itu, menjadi orang tua. Jadi waktu diproses, jangan menyerah. Waktu diproses sekalipun menyakitkan, jangan dilihat sakitnya, tapi dilihat yang bagian nantinya indah. Saya udah ngelewatin proses itu. Anak-anak saya udah 31 tahun, 29 tahun. Jadi waktu saya lewatin banyak gagalnya, mungkin kesalahan saya lebih banyak daripada Bapak Ibu. Tapi dari kegagalan itu saya belajar. Jadi waktu saya belajar, walaupun mungkin udah terlambat, tapi saya bisa bagikan kepada orang-orang lain, tetap masih berguna. Dan sekarang rekonsiliasi, dan anak-anak saya yang mengalami pahit sama saya, ya mereka pun juga bisa bercerita ke teman-teman yang lain. Ya, yang penting jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk minta maaf. Jangan takut untuk gagal. Kalau kita nggak takut, kita berani, maka kita memiliki grit itu. Ya, gritnya harus kita dulu sebelum kita bisa berikan itu ke anak-anak. Ya, selamat mencoba dan jangan menyerah menjadi orang tua. Enggak semua orang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi orang tua. Jadi kalau Bapak Ibu dipercaya jadi orang tua, pasti Bapak Ibu mampu. Ya, karena kepercayaan yang diberikan disertai dengan kekuatan dan kemampuan. Pasti dapat satu paket komplit, ya, bukan paket hemat, ya. Jadi pasti bisa. Ayo, gambaru, ya, gambate kudasai. Terima kasih. Terima kasih Bu Charlotte. Wow, sangat membangun sekali ya kata-kata Bu Charlotte ini ya Bapak dan Ibu. Mungkin dari sini juga kita belajar ya bahwa kita sebagai orang yang sudah lebih tua, sebagai seorang ibu dan bapak dari anak-anak, kita sendiri harus mempunyai grit itu sendiri. Karena kalau kita mempunyai, maka anak kita bisa belajar dari kita. Memang pasti ada saat-saatnya di mana ups and down ya Bu Charlotte ya. Dan itu pasti normal. Ingat aja tadi yang seperti Ibu Charlotte bilang, kita terus berproses juga sebagai orang tua, asalkan prioritas kita adalah ingin membuat yang terbaik bagi anak kita pasti bisa melakukannya. Kuncinya konsistensi, benar tidak Bu Charlotte? Iya, konsistensi. Iya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa memberikan reaction untuk Bu Charlotte pagi ini. Terima kasih sekali Bu Charlotte sudah mau menjadi speaker di acara Webinar for Parents untuk Regent School Bali di tahun ini. Mungkin semoga di tahun-tahun ke depannya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan lagi pemaparan-pemaparan dari Bu Charlotte mengenai parenting, karena ini sangat perlu banget ya Bu ya untuk terus belajar sebagai orang tua. Lagi terima kasih Bu Charlotte sudah menjadi pembicara bagi webinar kali ini,
Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu di webinar ini. Semoga webinar ini bisa memberikan kita pencerahan dan insight untuk menjadi pribadi atau orang tua yang lebih baik ke depannya lagi. Terima kasih, selamat pagi.